Mama Nauti. Mamanya ya? Oh iya mama. Udah gitu. Assalamualaikum. Nama saya Wahyu, tepatnya Wahidin. Ini bersama keluarga saya, anak saya. Nama siapa? Ayudhya Safira. Ayudhya Safira. Ini Mi. namanya siapa? Mi. Fahmi. Ini namanya siapa? Lihat ke sana. Siapa? Mutia Fahrija ya? Nah, ini istri saya. Mama Nauti. Mamanya ya? Oh iya mama. Udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nama saya Wahyu. Saya tinggal di Ciherang Dramaga. Selama COVID-19 ini benar-benar terasa berat ya buat saya itu. Terasa berat, terutama dari ekonomi keluarga itu benar-benar carut marut gitu ya kalau dibilang itu ya. Tapi alhamdulillah saya punya keluarga yang begitu mengerti. Istri, anak saya keempat anak saya itu benar-benar mengerti dengan kondisi seperti sekarang ini gitu. Cuman yang diberatkan itu ya penghasilan itu emang benar-benar drastis berkurang ya, karena kalau normal itu saya sebelumnya kan ojek online ya, ojek online. Kalau waktu normal itu ada beberapa langganan anak sekolah. Terus pas PSBB, ada COVID, ada PSBB itu nggak boleh naik penumpang. Ya di situ sekolah pun diliburkan, akhirnya otomatis nggak ada gitu. Plus cicilan-cicilan kayak buat motor gitu. Emang kalau dari pemerintah sih ada apa katanya, ada buat relaksasi gitu, tapi kenyataan di lapangan itu cuman beberapa leasing aja yang bisa seperti itu, nggak semuanya gitu. Dan saya salah satunya yang nggak bisa waktu itu. Dengan COVID ini motor sampai ketarik ya, ketarik karena nggak terbayar. Ya begitulah. Alhamdulillahnya saya dibantu sama keluarga juga gitu kan, terutama istri saya yang mengerti, anak saya mengerti dengan kondisi seperti ini. Plus ya ada seperti yang di ibu gitu kan, ibu Ita yang di Cimanggu Permai 1 itu sangat benar-benar membantu gitu. Hari Jumat saya ke situ. Pernah suatu saat tuh saya dikasih daging ya, daging ayam itu emang itu saya makan daging tuh cuma dari situ gitu, daging ayam gitu anak saya gitu. Terus kalau saya dikasih nasi bok gitu, itu nggak saya makan di jalan gitu, nggak, saya bawa pulang aja, karena emang di rumah nggak ada yang buat dimakan gitu. Ya begitulah suka dukanya, cuman kita ya banyakin berdoa aja semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Terus orang-orang dermawan banyak juga, terus seperti Bu Ita sekeluarga, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena selama pandemi itu ya bukan di ekonomi kita udah terpuruk, tapi ada beberapa yang nggak bisa ditolak gitu, seperti kesehatan sama pendidikan gitu. BPJS harus tetap berjalan bayarnya kita, sementara ekonomi sedang carut marit gini gitu. Alhamdulillahnya saya dibantu sama ibu Ita buat bikin KIP sama bikin BPJS gratis ya, PBI itu kalau saya ngurus sendiri waktu itu dari bulan April 2019 nggak beres-beres. Makanya saya sekarang dibikinin sama kader
ya ada buat transfer kader dan lain sebagainya itu gitu. Alhamdulillah, begitulah sepenggal ceritanya gitu. Tapi kalau diceritain sih emang banyak ya luka-lukunya perjuangannya gitu. Setelah motor saya ditarik, otomatis saya nggak ada penghasilan tuh, muter dari kepala saya gimana, anak saya menjerit lah kalau bahasa istilahnya, minta jajan makan gitu. Terbersit saya untuk jualan ke jalan, di jalan gitu, jualan asongan gitu. Pada awalnya saya jualan kanebo, cuman kanebo itu kadang satu hari lakunya 3, 2, malah nggak sama sekali gitu ya. Terus saya jualan dikasih masker sama anaknya Ibu Ita, Kak Fatimah ya, namanya, dikasih masker ya. Itu sama juga lakunya kurang gitu lama-lama. Karena lakunya kurang, otomatis sementara kebutuhan ya boleh dibilang dapur itu minimal untuk menghidupi seorang istri dan 4 anak itu, kalau beras itu sekitar 2 liter lah sehari misalkan gitu ya. Ada nggak ada ya harus ada minimal buat makan gitu. Jadi otomatis modalnya kemakan gitu. Lama berputar, terus saya ngelihat di lampu merah jualan yang agak kelihatan agak mendingan gitu, nggak separah kanebo. Saya jualan air mineral ya gitu, air minum dalam kemasan ya, yang 600 ml sama air teh ya, salah satu produk air teh lah gitu. Saya berangkat dari rumah biasanya jam 7 dengan memakai sepeda dari Ciherang Dermaga. Alhamdulillah itu sepedanya pemberian dari Ibu Ita juga ya. Gitu, pakai sepeda saya jualan di Lotte lampu merah, Lotte Jasmine ya, lampu merah Lotte Jasmine yang dari arah Bogor menuju Parung itu. Saya jualan di situ. Itu teman-teman saya bilang itu kalau di situ saya lebih terkenalnya namanya Wahyu Grab gitu. Karena di situ ada 2 nama Wahyu itu, yang satu Wahyu jualan rokok, yang satu Wahyu saya gitu. Itu orang di situ bilangnya Wahyu Grab gitu. Mungkin karena saya sebelumnya nge-grab juga ya. Nah, selama dagang air agak mending lumayan lah dibanding dagang kanebo gitu ya. Minimal buat dapur ada lah gitu, minimal gitu. Kita jualan dari pagi kadang nyampe jam 4, jam setengah 5, kecuali hari Jumat ya. Hari Jumat saya berangkat pagi, jam 11 treng saya harus pulang karena saya harus Jumatan juga gitu. Ya intinya mah disyukuri, dinikmati, sabar. Yang namanya kurang itu ya pasti ada kekurangan, tapi kita banyakin berdoa aja, sabar. Mudah-mudahan kalau Allah udah berkehendak rezeki mah nggak kemana gitu. Yang penting banyak berdoa, terus berbuat baik kemampu kita gitu ya. Saya mengerti betul perjalanan seorang driver online itu kalau belum dapat duit itu aus banget, kerasa gitu ya. Kalau saya lagi pengen ngasih gitu, walaupun cuman sebotol air minum, air mineral gitu ya, atau enggak teh gitu ya, saya kasih aja buat ojek online. Saya tahu karena kadang-kadang berat gitu, pengen minum aja susah gitu ya. Saya ada lagi di jualan itu ya, nggak ada salahnya saya bersedekah sama teman-teman ojek online juga, walaupun cuma sebotol 2 botol air gitu. Ya intinya saling doakan aja, semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Terutama buat keluarga saya, lebih banyak bersabar, mendoakan orang tuanya yang lagi berusaha gitu. Banyakin berdoa, baca sholawat gitu. Alhamdulillahnya anak saya masih pada kecil-kecil. Yang paling gede itu kelas 3 SMP ya, di SMP 2 Dramaga. Terus yang kedua di SD Ciherang 04 kelas 6. Terus yang ketiga di Ciherang 01 kelas 1 namanya Ahmad Fahmi. Terus yang satu lagi Mutia Fahrija itu di PAUD Al Ikhlas. Anak saya semua sekolah
alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan, artinya kalau anak masih kecil itu masih gampang diatur lah gitu, masih bisa diarahkan, kita bisa momen-momen tertentu kita sama sekeluarga kita bisa berdoa bareng. Gimana caranya saat banyak waktu kan, kalau anak itu selama pandemi ini kita manfaatkan ke hal-hal positif gitu. Kalau malam-malam tertentu kita baca-baca doa ya, semoga kita jadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain juga. Terus kalau ditanya makanan selama pandemi, yang paling sering itu nasi liwet itu. Minyak kagak ada, apa nggak ada, ya udah bikin nasi liwet tuh, nasi liwet seret langsung ngambil daun makan bareng-bareng tuh. Itu paling sering selama corona itu. Kadang-kadang saya bingung juga ya, kalau selama corona itu banyak program-program pemerintah gitu, entah itu BLT dan lain sebagainya, kok saya nggak dapet gitu. Kadang-kadang perasaan sedih itu ada gitu, kok orang lain pada dapet lah saya enggak gitu. Kalau dilihat dari ukuran rumah, bentuk rumah gitu ya gitulah. Tapi kalau dipikir lagi ya mungkin bukan rezeki gitu, tapi yang namanya kepengen kan tetap ada, manusiawi juga gitu kan. Orang pada dapat, kita enggak, tapi kita pasrahkan aja. Paling anak saya nanya ya saya jawab aja, mungkin belum rezeki gitu. Yang pasti saya dapat itu ya selalu di hari Jumat itu, Jumat berkah itu ya, itulah bermanfaat banget itu. Target saya ke depan itu saya pengen punya motor lagi gitu. Kenapa pengen punya motor lagi? Karena kalau mengandalkan sepeda ya, pertama energi itu lebih terkuras juga, istilahnya sebelum dagang gitu udah capek duluan. Tapi itu emang lebih baik daripada enggak sama sekali, tapi alangkah lebih baiknya ada motor gitu. Satu itu, kedua setelah dagang kita masih bisa kemungkinan online lagi gitu ya. Doakan saja semoga ada rezekinya gitu, mumpung anak belum masuk sekolah. Karena kalau udah masuk sekolah itu biaya bertambah lagi, minimal buat transport yang sekolah, buat jajan dan lain sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lah gitu. Hikmah yang didapat selama COVID-19 itu yang pertama itu ya, hikmahnya itu banyak waktu sama keluarga gitu, banyak ngumpul, anak-anak lebih banyak sama keluarga gitu. Kedua, hikmahnya ketemu orang-orang baik, orang-orang dermawan gitu ya. Banyak awal-awal COVID kayak gimana rasa banyak gitu. Terus hikmah yang tak ternilai itu, kita jadi lebih banyakin berdoa ya, banyakin berdoa sama Allah gitu. Jangan mengeluh. Sama istri juga saya bilang, ngapain kita ngeluh sana sini, banyak berdoa, sana ambil wudhu gitu, sholat, berdoa gitu. Janji Allah itu nggak pernah ingkar, kata saya gitu kan. Kebetulan anak saya juga kecil-kecil, saya bisa bimbing lebih gitu. Hikmah yang terbesar itu ya itu, banyakin berdoa, lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Allah. Begitulah pokok utama dari saya itu, kembali ke yang Maha Kuasa ya. Kalau saya itu lebih banyakin berdoa itu. Dan juga itu kita itu juga kalau bisa gitu, misalkan mau ngasih apa ke orang gitu, kalau kita mampu ya kenapa enggak gitu. Kalau kita bisa, misalkan kita lagi jualan, ada orang yang ngelihat yang lagi membutuhkan, kita kasih aja gitu. Oh rezekinya nggak kemana gitu. Gitu ya. Hikmah yang paling banget sih buat saya itu ya, lebih mendekatkan diri sama keluarga gitu, lebih erat gitu. Walaupun kalau dipikir pusing gimana gitu kan, perekonomian carut marut ya gitulah. Obatnya itu lebih mendekatkan diri gitu ya. Semoga jadi lebih baik aja gitu
Ya, pesan saya buat teman-teman rekan-rekan semua ya, baik itu ojol maupun para pedagang asongan, tetap semangat dalam bekerja, ikhtiar gitu. Nah, ikhtiar itu wajib ya. Ikhtiar itu wajib. Jangan lupa berdoa juga gitu kan. Tetap semangat. Terus kita prinsipnya gini aja, badai pasti berlalu gitu kan. Ya, semoga cepet aja gitu coronanya gitu. Dan yang terpenting itu ya, kalau menurut saya itu banyak berdoa, sama keluarga itu harus kompak gitu. Istri, anak itu benar-benar harus kompak gitu. Nggak bisa kita berjalan sendiri itu nggak bisa gitu. Kalau ada suami yang gagah itu di belakangnya pasti ada istri yang hebat gitu. Didukung sama anak-anak itu. Berdiri sendiri itu kalau buat saya nggak bisa gitu. Harus anak juga gitu, karena anak penyemangat juga gitu kan. Ini saya lagi sama keluarga nih, lagi ngumpul-ngumpul ke Dinsos tuh, kader yang bergerak gitu. Kader alhamdulillah BPJS mudah-mudahan secepatnya jadi BPJS yang enggak berbayar ya, PIB gitu, menerima bantuan iuran gitu. Mudah-mudahan juga KIP-nya cepat selesai gitu, karena anak saya itu yang pertama itu kelas 9 ya, kalau sekarang itu kelas 9 ya. Terus sebentar lagi mau masuk ke jenjang yang lebih, ke jenjang berikutnya. Terus yang kedua juga SD kelas 6 mau masuk ke jenjang berikutnya gitu. Jadi sebenarnya perjuangan itu makin ke depan itu ya makin lumayan gitu. Dan kita mudah-mudahan ada rezekinya gitu, dikuatkan, sehatkan badannya ya, enggak Mutia ya. Begitulah waktunya kita usaha, waktunya berkumpul berdoa gitu, walaupun sedikit ya dinikmatilah. Kalau menjerit mah ya menjerit, tapi ya gimana lagi, di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi gitu kan. Begitulah kurang lebih.